Bab 441 Penyergapan di Malam yang Gelap. Chen Feiyu sedang mengemudikan mobil, dan di kursi penumpang tentu saja ada Lu Baoyu yang sangat cantik, sementara Guqin kesayangannya ditempatkan di kursi di belakang. Keduanya mengobrol sampai larut malam di paviliun air Miaotian, dan Lu Baoyu menyarankan agar Chen Feiyu membawanya ke Yangjiangshan. "Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda datang ke Yangjiangshan?" Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengemudi. Bibir Lu Baoyu melengkung dengan senyuman misterius, dan dia berkata, "Pernahkah kamu mendengar pepatah? Gunung tidak tinggi, tapi terkenal jika memiliki makhluk abadi. Meskipun gunung Yangjiang biasa saja, gunung itu memungkinkanmu bertemu makhluk abadi, dan sejak saat itu Anda akan mendapatkan kesempatan besar ini membuat Anda betah di ibu kota provinsi seperti ikan di air, tanpa hambatan apapun. Pikiranmu sangat polos dan manis." Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tahu betul bahwa Lu Baoyu jelas bukan orang yang aneh. Dia pasti punya niatnya sendiri ketika membawanya ke atas gunung. Memikirkan hal ini, Chen Feiyu menekan rasa penasarannya dan berkonsentrasi untuk berkendara menuju puncak gunung. Sesampainya di tengah gunung, tiba-tiba, dua cahaya terang melesat dari langit, langsung menutupi Maserati. Chen Feiyu dan Lu Baoyu langsung merasakan sekelilingnya seterang siang hari, dan di saat yang sama, terdengar juga suara gemuruh yang sangat besar. Baling-baling di langit malam. Di langit malam, hanya terlihat 3 helikopter datang dalam formasi, dan mereka datang dengan niat buruk. Chen Feiyu dan Lu Baoyu saling memandang dengan kaget. Tiba-tiba, seolah melihat mata curiga Chen Feiyu, Lu Baoyu dengan cepat menjelaskan, "Itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi." Chen Feiyu mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega. Lu Baoyu menyarankan untuk datang ke Gunung Yangjiang, namun tidak lama setelah sampai, ia bertemu dengan 3 helikopter yang sepertinya berniat buruk. Chen Feiyu pasti berbohong jika mengatakan ia tidak meragukan Lu Baoyu. Ketiga helikopter itu terbang dari jauh ke dekat, dan segera menampakkan wajah asli Gunung Lusan. Ternyata itu helikopter militer. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah militer punya misi di sini malam ini? Wajah Lu Baoyu sedikit berubah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, 2 lidah api yang ganas meledak dari 2 helikopter militer, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Maserati di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tatata, tatata. Suara itu bergema sepanjang langit malam. Yang mengejutkan, dia menembaki Maserati. Jangan pernah dipikir-pikir, sekali Anda terkena senapan mesin, bagaimana Anda masih bisa bertahan? Bahaya, cepat mengemudi, singkirkan mereka. Wajah Lu Baoyu menjadi pucat, dan dia tiba-tiba meraih lengan Chen Feiyu. Karena gugup, kukunya yang dicat dengan cat kuku merah langsung menusuk daging Chen Feiyu. "Brengsek, cepatlah!" Chen Feiyu juga kaget, mengumpat dengan keras, menginjak pedal gas, dan langsung membawa Maserati ke kecepatan tertinggi, seperti meteor merah, membubung menuju puncak gunung dengan kecepatan penuh di malam hari. Jauh di langit di belakang, 3 helikopter mengejar mereka, bersamaan dengan deru dan suara senapan mesin, peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh, menghantam tanah dan memercikkan bunga api yang tak terhitung jumlahnya. Di momen kritis ini, Chen Feiyu tampak khusyuk dan menyatukan tangan dan kakinya. Dengan pengoperasian yang mempesona, Maserati merah itu tampak hidup, bergoyang ke kiri dan ke kanan di jalan pegunungan berkelok-kelok yang tidak luas, dan sesekali menemui tikungan dan tikungan. Melakukan drift ekstrim, menghindari tembakan senapan mesin. Kecepatan dan gairah nyata. Namun jalan pegunungan yang berkelok-kelok ini memiliki banyak liku-liku, dan yang paling menakutkan adalah tidak ada pagar pembatas di luar jalan, dan terdapat tebing setinggi 100 kaki di bawahnya. Dengan kecepatan yang begitu cepat, selama Chen Feiyu membuat kesalahan kecil, dia pasti akan mati. Bahkan jika kamu terburu-buru keluar dari jalan raya, kamu tetap tidak bisa lepas dari akhir kecelakaan mobil dan kematian. Ada helikopter militer di atas, mengejar dan menghadang dengan tembakan senapan mesin, dan ada tebing setinggi 100 kaki di bawah, yang mendebarkan sekaligus menakutkan. Dapat dikatakan bahwa di antara situasi yang dihadapi Chen Feiyu setelah tiba di ibu kota provinsi, situasi ini adalah yang paling berbahaya. Bab 442, Penyergapan dari semua sisi. Lu Baoyu sedang duduk di kursi penumpang. Selama dia melirik keluar jendela, dia bisa melihat tebing dan jurang di bawah. Meskipun dia memiliki tekad mental,
dia masih pucat dalam menghadapi bahaya yang begitu ekstrim, detak jantungnya berdebar-debar, dan tidak ada lagi bekas warna di wajahnya. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah mati. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Chen Feiyu melirik Lu Baoyu sambil mengemudi untuk melarikan diri. Lu Baoyu juga sepertinya menyadari bahwa meskipun situasinya berbahaya, setidaknya dia tidak perlu khawatir untuk bergegas keluar dari tebing. Kemudian dia memaksakan senyum, menenangkan diri, memandangi helikopter yang mengejarnya di langit, dan berkata, sejauh yang saya tahu, keluarga Zhao memiliki hubungan dekat dengan militer, jadi kemungkinan besar mereka dikirim oleh keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Mata Chen Feiyu bersinar dengan sedikit kabut. Tiba-tiba, suara tembakan senapan mesin berhenti, membuat Chen Feiyu dan Lu Baoyu sedikit tidak nyaman. Karena penasaran, Chen Feiyu melihat melalui kaca spion dan tiba-tiba mengutuk brengsek. Dia melihat dua rudal udara ke darat tiba-tiba muncul di dua helikopter militer. Dalam sekejap, terdengar ledakan di langit malam, langsung menuju ke Maserati. Dia sebenarnya ingin meledakkan Chen Feiyu sampai mati. Lu Baoyu menjadi pucat dan berteriak. Lompat keluar dari mobil. Ekspresi Chen Feiyu berubah drastis. Dia mengangkat Lu Baoyu, tidak lupa membawa gukinnya di punggungnya. Dia menendang pintu mobil tiba-tiba, melompat keluar dengan Lu Baoyu di pelukannya, dan pada saat yang sama kali, tanpa henti, dia mengetukkan jari kakinya, lalu melompat tinggi dan bersembunyi di hutan lebat di lereng gunung. Hampir seketika, Maserati terkena rudal dan meledak seperti bola api besar. Gelombang udara yang dahsyat melonjak, dan malam berubah menjadi siang hari. Chen Feiyu merasa lega untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedikit lebih lambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, helikopter militer mengikuti dari dekat dan terbang di ketinggian rendah di atas hutan lebat. Cahaya terang bersinar, mencari jejak Chen Feiyu dan Lu Baoyu. Jelas, keduanya masih belum lepas dari bahaya. Jika kamu beruntung, kamu bisa bertemu tuanku. Lu Baoyu dipeluk oleh putri Chen Feiyu dan dengan cepat menunjuk ke gunung. Chen Feiyu mengangguk dan hendak berlari mendaki gunung, tiba-tiba wajahnya terasa dingin dan hujan mulai turun. Di gunung yang jiang, angin dan hujan membunuhku. Chen Feiyu tidak berhenti sejenak, memeluk Lu Baoyu, terus berjalan melewati hutan lebat, dan berlari cepat ke puncak gunung. Di langit di atas, 3 helikopter militer menerangi hutan lebat seperti siang hari. Segera, jejak Chen Feiyu dan Lu Baoyu ditemukan. Mereka segera terbang di ketinggian rendah dan mengejar mereka. Pada saat yang sama, peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke keduanya. Laki-laki lagi. Suara tembakan bercampur dengan suara angin dan hujan. Seperti auman setan, membuat jantung orang berdebar-debar. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Bagaimanapun, Chen Feiyu adalah ahli tingkat master. Memanfaatkan lokasi yang menguntungkan di hutan lebat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindar dan bergerak, dan dia selalu dapat menghindari peluru pada saat kritis. Tiba-tiba, Chen Feiyu secara naluriah merasakan bahaya, wajahnya sedikit berubah, dan sebelum dia sempat memikirkannya, dia menyambungkan kakinya dan tiba-tiba mengubah arah dan bersembunyi di balik pohon besar di sebelah kiri. Apa yang salah? Lu Baoyu tertegun, tapi sebelum dia selesai bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Di belakang dan di atas, terdengar beberapa suara menembus langit, dan ternyata 3 rudal udara ke darat menembus langit malam dan melesat ke arah tempat asal Chen Feiyu. Kecantikan Lu Baoyu menjadi pucat dan dia tiba-tiba menjerit. Saat berikutnya, suara ledakan, gemuruh, yang besar datang dari tempat Chen Feiyu memegang Lu Baoyu. Tiba-tiba, seluruh lantai hutan tampak bergetar. Pusat ledakan terbakar, dan gelombang panas yang kuat segera menyebar ke sekitarnya. Banyak pohon besar tumbang, dan daun-daunnya terbakar satu demi satu, seolah-olah terbakar. Hujan api. Ini seperti akhir dunia. Bab 443, mitos akan berakhir di sini. Rambut Lu Baoyu berantakan dan wajahnya pucat. Dia ketakutan beberapa saat. Jika Chen Feiyu tidak segera bersembunyi, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Chen Feiyu baru saja melindungi Lu Baoyu ketika dia terkena gelombang panas. Tubuhnya tertutup debu dan dedaunan, dan bahkan wajahnya menjadi hitam. Dia terlihat sangat malu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sial, kamu adalah terlalu sering menindas orang lain. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu masih mengira aku kucing yang sakit, tunggu saja di sini sebentar."
Tiba-tiba, Chen Feiyu menempatkan Lu Baoyu di belakang pohon besar, meletakkan Guqin di depannya, berbalik dan hendak berjalan ke depan. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Baoyu terkejut. Kemudian dia memikirkan kemungkinan dan berseru, bukankah? Tidakkah kamu ingin berurusan dengan helikopter militer akan mati sia-sia? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Feiyu berbalik, melompat ke depan dengan busur seperti kucing, dan dalam beberapa naik turun, dia berdiri di cabang atas pohon tertinggi, berdiri dengan bangga di tengah angin dan hujan, dan mengeluarkan miliknya. Pakaian dari pinggangnya. Pedang lembut yang tajam menghadap helikopter militer di langit. Yang mengherankan, satu orang dan satu pedang menghadapi 3 helikopter militer dengan daya tembak yang dahsyat. Orang gila, Chen Feiyu benar-benar orang gila. Meskipun dia adalah ahli tingkat master, pada analisis terakhir, dia hanyalah tubuh fana. Bagaimana dia bisa melawan senjata modern berteknologi tinggi? Dia benar-benar mencari kematian. Lu Baoyu bersembunyi tidak jauh dari sana, hampir histeris dan gila. Di saat yang sama, di dalam helikopter militer. Benarkah? Chen Feiyu sebenarnya mengambil inisiatif. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata modern berteknologi tinggi? Kepala keluarga Zhao, Zhao Ximing, sedang duduk di kursi penumpang dan menatap Chen Feiyu tidak jauh di depan. Dia terkejut. Kemudian, dia merasakan kejutan yang kuat. Dia tidak bisa menahan tawa dan dengan mengejek berkata, surga jika ada jalan, jangan pergi, jika tidak ada pintu ke neraka, kamu datang ke sini, Chen Feiyu, kamu mati kali ini, jika kamu ingin disalahkan, salahkan saja kamu karena bodoh. Bodoh, aku tidak menyangka Chen Feiyu menjadi lebih bodoh dari yang kukira. Seorang ahli bela diri yang telah berlatih hingga level tinggi memang bisa menahan bom secara fisik, tapi itu setidaknya membutuhkan level ahli legendaris. Bagaimana bisa Chen Feiyu begitu baik? Dia benar-benar berpikir mengandalkan pedang panjang untuk melawan helikopter militer. Tindakan bodoh seperti itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku semakin penasaran bagaimana kakak muda Qiu Jianxing mati di tangan Chen Feiyu. Han Ziyuan dari Sekte Wuyun menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Tante Yu Chen sedang duduk di belakang kabin, berpakaian putih, dengan pedang Qiu Sui di lututnya. Dia menutup matanya untuk beristirahat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menatap Chen Feiyu, yang berdiri di atas. Dari sebuah pohon besar tidak jauh di bawah, dan berkata, apakah dia yang membunuh Tuan Qiu? Karena dia ingin mati, biarkan dia dibunuh. Oke. Zhao Ximing menjawab dan tersenyum bangga, ketiga helikopter bersenjata serbaguna Mi-24 ini adalah helikopter medali emas Rusia, sebanding dengan helikopter Apache Amerika. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Dipinjam dari wilayah militer, dan dengan amunisi yang cukup, saya pasti bisa mengalahkan Chen Feiyu dengan mudah. Setelah itu, Zhao Ximing memberi isyarat, pilot mengangguk, dan segera mengeluarkan perintah kepada 2 helikopter lainnya. Hampir seketika, kedua helikopter bersenjata itu membuka tempat bomnya, masing-masing memperlihatkan 2 rudal, yang telah diarahkan ke Chen Feiyu. Kedua helikopter bersenjata ini awalnya terbang di ketinggian rendah. Pada jarak sedekat itu, Chen Feiyu tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan pasti akan hancur berkeping-keping. Mitos generasi penguasa dunia bawah tanah Provinsi Changlin juga akan berakhir. Di sini. Bab 444 Pedang Membunuh Helikopter. Chen Feiyu, pergi. Lu Baoyu tampak ngeri dan berteriak histeris. Di helikopter ketiga, Zhao Ximing dan yang lainnya sudah menunjukkan senyum bangga, seolah-olah mereka melihat rudal Chen Feiyu meledak menjadi bubuk. Tiba-tiba, tepat ketika rudal hendak diluncurkan, cahaya dingin melintas di mata Chen Feiyu, dan dia melompat tinggi ke arah angin dan hujan. Dia begitu cepat sehingga dia langsung melompat tepat di atas salah satu helikopter militer. Saat berikutnya, Chen Feiyu tampak serius dan berteriak dengan keras. Pedang panjang di tangannya mengembunkan cahaya pedang putih keperakan setinggi 3 kaki dan tiba-tiba menyerang dalam angin dan hujan. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya perak, seolah menembus langit dan bumi. Helikopter militer yang semula terbuat dari bahan logam khusus itu terbelah 2 dalam sekejap, bahkan baling-balingnya pun langsung patah. Api, berderak pun terjadi di sekujur tubuhnya, dan jatuh ke dalam hutan lebat di bawah. Begitu pedang ini keluar, sungguh indah dan menakjubkan sehingga semua orang terkejut.
Lu Baoyu terkejut dan bahagia, menutup mulutnya karena tidak percaya, lalu dia menghela nafas lega. Namun, di udara di atas, Chen Feiyu tidak menghentikan gerakannya, dia mengetukkan jari kakinya sedikit ke hidung helikopter bersenjata Mi-24 yang hendak jatuh dan telah menggunakan kekuatannya untuk melompat ke helikopter bersenjata lainnya. Saat lewat, Leng Leng menebas langsung helikopter bersenjata itu dengan pedang. Dalam sekejap, seiring dengan beberapa teriakan nyaring yang datang dari helikopter bersenjata tersebut, kedua helikopter bersenjata tersebut, yang pada awalnya masih angkuh, menabrak hutan lebat di bawah, hampir tanpa urutan tertentu. Tiba-tiba, suara ledakan yang gemuruh, tidak ada habisnya, membentuk dua bola api besar di dalam hutan lebat. Gelombang udara yang kuat menyebar dan berdampak pada lingkungan sekitar. Hujan telah menguap sebelum turun. Wajah Lu Baoyu sedikit berubah. Mengetahui bahwa dia juga berada dalam jangkauan dampak gelombang besar, dia dengan cepat mengambil gukin, melompat mundur, dan berdiri di dahan pohon besar. Tiba-tiba, pedang Chen Feiyu terbang ke depan dan mendarat dengan kuat di samping Lu Baoyu, dan dia membuat keputusan tegas, ayo pergi. Setelah itu, Chen Feiyu mau tidak mau mengangkat Lu Baoyu dan melompat ke puncak gunung dengan cepat. Pada saat yang sama, di antara helikopter bersenjata Mi-24 terakhir dan satu-satunya yang masih hidup, kepala keluarga Zhao, Zhao Ximing, telah lama terpana. Mi-24, ini Mi-24 terkenal buatan Rusia. Ia dihancurkan oleh pedang Chen Feiyu. Ini, bagaimana mungkin? Zhao Ximing tampak ngeri, keringat dingin mengucur di dahinya, dan bibirnya sedikit gemetar. Dia menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan 3 helikopter militer ini dari wilayah militer. Kini 2 di antaranya dihancurkan oleh Chen Feiyu dengan satu pedang. Bahkan jika dia membunuh Chen Feiyu kali ini, konsekuensinya juga sangat serius, dan Anda bahkan mungkin harus pergi ke pengadilan militer. Mata Han Ziyuan juga menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita semua meremehkan Chen Feiyu sebelumnya. Belum lagi, pedang yang baru saja menebas helikopter itu seperti kijang yang menggantung tanduknya. Sungguh indah dan menakjubkan, jelas merupakan pedang paling sempurna yang pernah saya lihat. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa saudara muda Qiu Jianxing mati di tangan Chen Feiyu. Dapat dikatakan bahwa itu tidak adil sama sekali. Ekspresi Zhao Ximing berubah lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Han Ziyuan, tetua dari Sekte Wuyun dan orang kuat yang terkenal, akan memuji Chen Feiyu. Dia terkejut dan berkata, kalau begitu, jika kita ingin membunuh Chen Feiyu, bukankah itu sangat sulit? Tidak. Meskipun kekuatan Chen Feiyu melebihi imajinasi kita, di depan Sekte Wuyun kita, Chen Feiyu masih belum cukup. Singkatnya, Chen Feiyu harus mati malam ini. Tiba-tiba, Tante Yu Chen menarik diri pedang Qiu Shui dan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, kabin itu dipenuhi cahaya pedang dan udara dingin, dan di belakangnya, 4 wanita muda sedang duduk. Keempat wanita ini sama-sama berpakaian putih seperti salju, sama cantiknya, sama dinginnya seperti es, dan memancarkan aura ahli bela diri yang sakti. Bab 445, memainkan piano untuk bersenang-senang. Han Ziyuan mengangguk dan berkata, Nona Tantai benar. Karena senjata modern berteknologi tinggi tidak dapat membunuhnya, maka kita dapat menggunakan metode prajurit kita untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin keluarga Zhao tidak perlu khawatir. Menurut pendapat saya, meskipun Chen Feiyu kuat, dia bukan yang terbaik. Kebanyakan dari mereka hanyalah tuan yang kuat, dan mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian. Di bawah pengepungan dan penindasan Tuan Sekte Wuyun kita, Chen Feiyu pasti akan mati, dan Gunung Yangjiang ini adalah tempat pemakamannya. Oke, aku serahkan semuanya padamu. Jika aku membunuh Chen Feiyu, keluarga Zhao akan berada di bawah belas kasihan Sekte Wuyun mulai sekarang. Zhao Ximing tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan cepat menyerahkan tangannya. Tuan Zhao sangat sopan. Han Ziyuan sangat gembira. Keluarga Zhao cukup kuat. Jika dapat digunakan oleh Sekte Wuyun, itu pasti akan sangat membantu, dan statusnya dalam Sekte Wuyun juga akan meningkat seiring dengan peningkatan gelombang pasang. Chen Feiyu, kamu membunuh anakku Yuran. Malam ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Zhao Ximing tampak murung dan mencibir di dalam hatinya, lalu memerintahkan pilotnya untuk terbang ke puncak gunung untuk mengejar Chen Feiyu. Tidak lama kemudian, Chen Feiyu memeluk Lu Baoyu dan sampai di puncak gunung, dia melihat bambu bergoyang di sekelilingnya dan sebuah pondok jerami di depannya.
Lu Baoyu sangat gembira dan berkata, disitulah tuanku tinggal. Ayo cepat masuk. Selama tuanku ada di sini, situasi keseluruhan akan diputuskan. Dari belakang, helikopter militer semakin mendekat. Chen Feiyu tidak ragu-ragu dan berlari cepat ke dalam pondok jerami. Dia tidak melihat siapapun di dalam, dan ada lapisan debu tipis di tanah. Jelas, pemilik di sini telah pergi. Jejak kekecewaan muncul di mata Lu Baoyu, dan kemudian dia memikirkan masalah yang lebih serius. Jika tuannya tidak ada, bagaimana dia bisa mengusir para pengejar di belakangnya? Tiba-tiba, Chen Feiyu menurunkan Lu Baoyu, meletakkan gukin di atas meja, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu memainkan sepotong gukin untukku. Ngomong-ngomong, aku suka mendengarkan Ambush from Flying Daggers yang sesuai kesempatan itu. Segera, Chen Feiyu berbalik dan berjalan keluar dari pondok jerami dengan pedang di tangan. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Lu Baoyu sedikit berubah. Bunuh. Chen Feiyu berdiri di luar pondok jerami tanpa menoleh ke belakang, memegang pedang di satu tangan dan menghadap helikopter bersenjata yang mendekat. Lu Baoyu menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangannya di senar dan berkata, oke. Saya akan bermain piano untuk meningkatkan minat Anda dalam membunuh. Setelah itu, musik piano yang intens dan bernada tinggi terdengar dari pondok jerami dan bergema di Gunung Yangjiang. Itu adalah lagu Ambush from Flying Daggers, bercampur dengan suara angin dan hujan, menambah rasa membunuh. Di puncak Gunung Yangjiang, di luar pondok jerami. Hujan jarang dan angin bertiup kencang, musik piano nyaring, dan niat membunuh semakin kuat. Chen Feiyu berdiri dengan bangga dengan satu orang dan satu pedang, hujan menerpa tubuhnya dan rambutnya sedikit basah. Tak jauh di hadapannya, sebuah helikopter bersenjata militer sedang melayang di angkasa. Cahaya putih pekat menerangi langit malam seolah-olah siang hari. Angin kencang yang dibawa baling-baling membuat bambu-bambu di sekitar gubuk jerami itu bergoyang tak terkendali. Chen Feiyu tahu betul bahwa begitu helikopter militer diberi kesempatan untuk meluncurkan rudal, dia akan menjadi sangat pasif. Harus menyerang dulu. Memikirkan hal ini, mata Chen Feiyu berbinar. Tiba-tiba, dia melompat ke atas pohon di dekatnya. Dia sedikit menggunakan jari kakinya di dahan untuk mengangkat lebih dari 30 meter. Pedangnya mengembun menjadi cahaya pedang putih keperakan dan menunjuk menuju militer sisi helikopter dipotong. Tiba-tiba, seperti yang diharapkan Chen Feiyu, pintu helikopter militer tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun putih panjang muncul. Itu Tante Yu Chen. Dia tampak acuh tak acuh, memegang pedang Qiu Shui, menatap Chen Feiyu yang melompat, cahaya tajam melintas di matanya. Chen Feiyu sedikit terkejut, dia tidak mengenal Tante Yu Chen, tapi dia bisa merasakan aura ahli bela diri yang kuat dari Tante Yu Chen. Saat berikutnya, Tante Yu Chen melompat keluar dari helikopter, pakaian putihnya berkibar, seolah peri 9 hari turun ke dunia fana. Tiba-tiba, terdengar suara tersedak, dan pedang panjang Qiu Shui tiba-tiba keluar darinya. Sarungnya. Tiba-tiba, ada cahaya dingin. Dengan sikap merendahkan, dia menyerang dengan pedang. Serang Chen Feiyu. Bab 446, Anda tidak memiliki kekuatan dan kualifikasi. Bagus sekali. Meskipun Chen Feiyu tidak mengharapkan kemunculan Tante Yu Chen, dia adalah ahli tingkat master. Seorang pria yang terampil sangat berani. Dengan teriakan keras, cahaya pedang putih keperakan yang awalnya menebas ke arah helikopter militer tiba-tiba berubah lintasannya di udara dan menghadapinya. Pergilah bersama Tante Yu Chen. Dalam sekejap, cahaya pedang perak dan pedang air musim gugur terjalin di udara. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan lingkaran cahaya terang yang sangat besar menyebar ke segala arah dengan perpotongan kedua pedang sebagai pusatnya. Bahkan helikopter militer yang berada tidak jauh di atas pun terguncang maju mundur akibat benturan yang sangat besar tersebut. Angin dan hujan mengaduknya. Chen Feiyu dan Tante Yu Chen berada di pusatnya, dan merekalah yang paling terkena dampak langsung dari dampak besar ini. Chen Feiyu hanya merasakan kekuatan besar datang dari pedang. Tanpa sadar, tubuhnya jatuh ke bawah, dan akhirnya mendarat dengan kuat di tanah. Kemudian, dia melihat ke atas ke udara dan melihat Tante Yu berpakaian putih. Chen perlahan jatuh dari langit, melayang seperti raksasa, dengan postur anggun. Tante Yu Chen memegang pedang Qiu Shui, menghadap Chen Feiyu dari jauh. Di tengah suara piano yang mematikan,
Chen Feiyu perlahan mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah Tante Yu Chen, dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Tante Yu Chen dari Sekte Wuyun juga yang akan membunuhmu, jawab Tante Yu Chen dengan tenang. Tante Yu Chen. Chen Feiyu mengulangi dengan suara rendah. Dia tidak ingat namanya, dan dia belum pernah mendengar tentang Sekte Wuyun. Dia berkata dengan ragu, jika saya ingat dengan benar, saya seharusnya tidak mengenal Anda. Tapi aku sudah mengenalmu sejak lama. Qiu Jianxing adalah pamanku, dan dia baik padaku. Aku, Tante Yu Chen, selalu tahu bagaimana membalas kebaikan, jadi kamu harus mati. Meskipun Tante Yu Chen mengatakan ini itu adalah sangat jelas, tapi ada niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar di matanya. Ternyata Qiu Jianxing adalah pamanmu. Chen Feiyu tiba-tiba menyadarinya dan tersenyum ringan, kamu datang untuk membalaskan dendam Qiu Jianxing. Meskipun keberanianmu terpuji, pernahkah kamu memikirkan fakta bahwa bahkan pamanmu pun mati di tanganku? Apakah kamu pikir kamu mampu? Bisakah kamu membunuhku? Sejujurnya, aku tahu kamu sangat kuat, tapi sekarang sepertinya. Tante Yu Chen menjawab dengan ringan, melihat Chen Feiyu dari atas ke bawah, lalu berkata dengan jijik, itu saja. Chen Feiyu sedikit mengernyit pada awalnya, lalu mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak memiliki kekuatan atau kualifikasi untuk mengatakan ini. Chen Feiyu benar. Baru saja sepertinya keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun, kemunculan Tante Yu Chen di luar dugaan Chen Feiyu. Cahaya pedang berputar di udara, awalnya melemah 3 poin, dan kemudian kemunculan Tante Yu Chen tidak terduga. Yu Chen menggunakan sikap merendahkannya untuk mengambil keuntungan dari banyak hal, dan kemudian dia setara dengan Chen Feiyu. Dalam keadaan normal, Chen Feiyu pasti akan mengalahkan Tante Yu Chen. Tante Yu Chen sedikit terdiam, sepertinya setuju dengan kata-kata Chen Feiyu. Tiba-tiba, suara tua namun arogan terdengar dari atas, bagaimana jika saya ditambahkan ke daftar? Chen Feiyu tanpa sadar mendongak. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dan berambut putih serta berjanggut melompat keluar dari pintu helikopter militer. Itu adalah Han Ziyuan. Meskipun Han Ziyuan sudah tua, sosoknya lincah dan kuat. Meskipun dia berada di udara, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Dengan semburan cibiran dari sudut mulutnya, dia mengayunkan pedangnya ke udara. Dan cahaya pedang ditembakkan ke arah Chen Feiyu. Tiba-tiba, terdengar suara keras menerobos udara. Meskipun cahaya pedang belum mencapai Chen Feiyu, energi yang kuat telah menembus angin dan hujan di udara. Energi tersebut menembus pakaian Chen Feiyu, dan bahkan tanah di bawah kakinya sedikit retak. Tanda-tandanya. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Bab 447, Pengepungan dan Pembunuhan. Menghadapi serangan pedang pendahuluan ini, Chen Feiyu sedikit terkejut. Ketika cahaya pedang mendekat, dia juga menyerang dengan pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang menghilang tak terlihat, dan Chen Feiyu juga mundur selangkah. Hampir di saat yang sama, Han Ziyuan mendarat dengan kokoh di samping Tante Yu Chen, dan berkata dengan senyuman tipis, gerakan ini digunakan sebagai hadiah ucapan selamat, tapi apakah itu masih bisa membuatmu terkesan? Biasa saja. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah dan dia tersenyum ringan, apakah kamu juga dari Sekte Wuyun? Tentu saja. Han Ziyuan berkata sambil tersenyum sinis, Chen Feiyu, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, saya sudah mengagumi nama Anda sejak lama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Han Ziyuan, sesepuh dari Sekte Wuyun, di sini untuk membunuhmu malam ini. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya penuh energi dan niat membunuh. Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Ziyuan memancarkan aura pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan itu bahkan lebih buruk daripada Qiu Jianxing. Dia adalah ahli tingkat master. Kekuatanmu cukup bagus, dan seharusnya lebih baik dari Qiu Jianxing. Namun, bahkan jika kamu termasuk gadis di sebelahmu, kamu masih tidak memenuhi syarat jika ingin membunuhku, kata Chen Feiyu dengan percaya diri. Sejak pertarungan dengan Yun Zhenxiong, bahkan ketika Yun Zhenxiong, yang untuk sementara menerobos ke Grandmaster tahap akhir, dikalahkan oleh pedang Chen Feiyu memiliki keyakinan psikologis mutlak dalam menghadapi Grandmaster yang kuat. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Sedikit kejahatan muncul di antara alis Tante Yu Chen, dan pedang Qius Hui di tangannya berdengung, seolah dia tidak tahan dengan kesombongan Chen Feiyu.
Han Ziyuan sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari orang kuat yang bisa membunuh Qiu Jianxing, dia benar-benar sombong. Jika Nona Tantai dan saya tidak bisa menatap mata Anda, bagaimana dengan mereka? Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke atas. Hah! Chen Feiyu tanpa sadar mendongak. Tiba-tiba, 4 wanita berbaju putih terlihat keluar dari pintu helikopter militer. Mengikuti teladan Han Ziyuan, mereka melompat tinggi dari helikopter militer satu demi satu. Tubuh mereka ringan dan anggun, dan akhirnya mendarat dengan ringan di belakang Tante Yuchen. Meski penampilan keempat wanita ini tak sebaik Tante Yuchen, namun mereka semua merupakan kecantikan langka di dunia. Dengan banyaknya wanita cantik yang berdiri bersama, nampaknya menjadi pemandangan terindah. Bahkan angin dan hujan di Gunung Yangjiang menjadi cerah dan indah. Namun, Chen Feiyu terlihat sangat terkejut. Helikopter militer setidaknya berada pada ketinggian 40 meter di udara. Melompat dari tempat yang tinggi, gravitasi dan gaya tumbukannya sangat mencengangkan. Namun, mereka dapat melakukannya dengan mudah, dan kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Chen Feiyu memandang Tante Yuchen, Han Ziyuan dan 4 wanita berbaju putih di depannya. Jika saya membacanya dengan benar, di antara 6 orang ini, Han Ziyuan adalah yang terkuat, mungkin sudah berada di level master tingkat menengah diikuti oleh Tante Yuchen. Meskipun dia masih muda, dia jelas sudah menjadi Grandmaster. Yang tersisa 4 wanita adalah yang kuat di tahap awal, 2 di puncak akhir Tongyu, dan 2 adalah master setengah langkah. Formasi seperti ini cukup untuk mendorong dunia bawah tanah di Provinsi Changlin. Kekuatan Lima Yunzong sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Chen Feiyu menjadi lebih serius. Ini adalah pertama kalinya sejak dia turun dari gunung dia bertemu dengan begitu banyak ahli seni bela diri pada saat yang bersamaan, dan mereka semua datang untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Pada saat yang sama, di dalam pondok jerami, meskipun Lu Baoyu masih memainkan Ambush from Flying Daggers, lagunya menjadi lebih bernada tinggi dan intens, dan niat membunuh menjadi semakin serius. Namun, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di luar pondok jerami, selain Chen Feiyu, 4 dari 6 orang yang tersisa memiliki aura yang samar-samar sebanding dengan miliknya. Namun, 2 orang yang tersisa memiliki aura sedalam lautan, dan semegah sebuah gunung, sungguh membuat jantung berdebar-debar. Jelas sekali, setidaknya ada 2 orang di sisi lain yang merupakan ahli tingkat master. Menghadapi pengepungan begitu banyak tuan, Chen Feiyu, jika kamu bisa lewat dengan lancar kali ini, bagaimana jika Baoyu benar-benar menyerah padamu di masa depan? Aku khawatir, kamu tidak memiliki kehidupan ini. Lu Baoyu menggelengkan kepalanya sungguh-sungguh sambil bermain piano. Bab 448, Formasi Pedang Wuyun. Di Gunung Yangjiang, hujan jarang dan angin bertiup kencang, dan musik piano sangat keras, seperti pedang emas dan kuda besi, ribuan pasukan menyerang. Tiba-tiba, helikopter militer menggulung angin dan hujan dan mendarat di tanah. Zhao Ximing melompat turun darinya, menatap tajam ke arah Chen Feiyu, dengan kebencian yang mendalam terpancar di matanya, dan berkata, Chen Feiyu, tahukah kamu siapa saya? Zhao Ximing, kepala keluarga Zhao. Meskipun Chen Feiyu dalam bahaya, ekspresinya tenang dan tidak takut sama sekali. Jadi, kamu kenal aku? Izinkan aku bertanya, di mana putraku Zhao Yuran sekarang? Zhao Ximing bertanya dengan tergesa-gesa. Sejauh ini, dia belum melihat tubuh Zhao Yuran, dan dia masih memiliki 10.000 harapan. Chen Feiyu tersenyum sinis dan berkata, putramu sudah mati. Meskipun aku tidak membunuhnya, tidak masalah jika kamu menyalahkannya. Bagaimanapun, aku ingin membunuh banyak orang. Satu lagi untukmu adalah tidak lebih, dan satu yang lebih sedikit bagimu tidak lebih. Meskipun Zhao Ximing telah siap secara mental, ketika dia tiba-tiba mendengar kabar buruk itu, dia masih marah dan matanya penuh kebencian. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Penatua Han, Nona Tantai, nyawa Chen Feiyu ada di tangan Anda. Han Ziyuan mengangguk dan berkata dengan tenang, Chen Feiyu, kamu pasti akan mati malam ini. Jika kamu tidak ingin lebih menderita, kamu dapat memilih untuk bunuh diri sekarang. Di bawah angin dan hujan, Chen Feiyu mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke arah mereka perlahan, dan berkata dengan tenang, berhenti bicara omong kosong.
Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi berdarah. Chen Feiyu, kamu masih begitu sombong ketika kamu akan mati. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Zhao Ximing, kepala keluarga Zhao, tertawa bangga. Mata Chen Feiyu sedikit tajam, dan dia tiba-tiba menatap Zhao Ximing, nadanya penuh dingin dan jijik, dan berkata, jika kamu membuat suara lagi, pertama-tama aku akan mengambil kepalamu dan mengorbankannya kepada Dewa Gunung di sini, jadi bahwa kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Dia, dan mereka tidak bisa menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu mengarahkan ujung pedangnya ke Han Ziyuan, Tante Yuchen dan wanita lainnya, tampak percaya diri dan bangga. Dia berdiri di tengah angin dan hujan membasahi wajahnya, bukannya terlihat malu, dia malah terlihat lebih kedinginan. Wajah Zhao Ximing tiba-tiba berubah, dan ketakutan melonjak dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Dia ingin Han Ziyuan dan Tante Yuchen naik dan membunuh Chen Feiyu, tetapi saat dia berbicara, dia melihat wajah Chen Feiyu, tatapan mematikan di matanya tak terlukiskan. Huff, kamu berani menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sekte Wuyun kami. Han Ziyuan mencibir dan mengedipkan mata pada Tante Yuchen. Tante Yuchen mengerti dan menjentikkan pedang panjang Kyus Hui. Tiba-tiba, terdengar suara, ding, dan riak cahaya bergema di udara. Dia berkata dengan suara dingin, Chen Feiyu, aku tahu kamu sangat kuat. Jika kamu bertarung sendirian, saya mungkin bukan yang terbaik. Namun, lawan Anda, pertarungan ini bukanlah kompetisi seni bela diri, tetapi pertarungan balas dendam, pertarungan hidup dan mati. Anda tidak boleh menyalahkan kami karena mengalahkan minoritas dengan lebih banyak. Salah, kesalahan besar. Bertarung sendirian, kamu bukan tandinganku. Lebih mustahil lagi menang dengan mengandalkan angka. Sama seperti singa yang heroik, saya tidak pernah peduli dengan jumlah anjing pemburu. Mulut Chen Feiyu sedikit terangkat, sombong sekali. Katak di dasar sumur tidak malu dengan kata-katanya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat formasi pedang Wuyun dari sekte Wuyun, sehingga Anda dapat memahami apa artinya menjadi pria di atas manusia, pria di luar langit. Setelah mengatakan itu, Tante Yuchen mengarahkan ujung pedangnya ke arah langit, berkonsentrasi. Suara itu berkata, susunan pedang. Keempat wanita berbaju putih di belakang segera mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berbaris di kedua sisi Tante Yuchen. Hampir di saat yang sama, ada 5 wanita cantik berbaju putih, termasuk Tante Yuchen, dan 5 warna hitam, merah, cian, putih, dan kuning muncul di pedangnya. Yang lebih mengejutkan Chen Feiyu adalah ki dari 5 gadis dari Tante Yuchen samar-samar terhubung satu sama lain, seolah-olah mereka berlima adalah satu orang. Formasi pedang Wuyun. Chen Feiyu berbisik dan mengulangi, agak menarik. Bab 449, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di Gunung Yangjiang, suasananya dingin, dan perang akan segera pecah. Pada saat yang sama, di dalam pondok jerami, meskipun pintunya tertutup, Lu Baoyu tidak dapat melihat pemandangan di luar, tetapi dia dapat merasakan bahwa karena Tante Yuchen menggunakan apa yang disebut formasi pedang 5 yun, energinya tiba-tiba menunjukkan bentuk geometris. Angka meningkatnya, jika dulu Lu Baoyu merasa ki Tante Yuchen seperti gunung yang tinggi, sekarang menjadi gunung Everest, apalagi mendaki, datang ke kaki gunung saja sudah membuat orang ketakutan. Ini sangat menakutkan. Energi dan kultivasi 5 orang di Tante Yuchen sepenuhnya terintegrasi bersama. Momentum ini mungkin tidak lebih lemah dari Grandmaster di tahap akhir. Chen Feiyu, menghadapi kehidupan dan ini krisis kematian, bisakah kamu bertahan? Lu Baoyu ketakutan dan khawatir, terutama karena dia diracuni oleh Chen Feiyu. Jika Chen Feiyu meninggal, dia akan dikuburkan bersamanya. Dia sangat kesal karena dia memainkan amburadul dari belati terbang. Setiap nada dimainkan salah. Suara pianonya kacau, angin dan hujan semakin deras, membuat situasi semakin kritis. Tiba-tiba, Tante Yuchen berkata dengan dingin, Chen Feiyu, ini waktumu untuk mati. Karena itu, kelima gadis dari Tante Yuchen sepertinya memiliki pikiran yang sama, dan bergegas menuju Chen Feiyu pada saat yang sama, seolah-olah 5 peri sedang terbang. Tiba-tiba, hitam, merah, hijau, putih dan kuning, 5 warna menjadi indah. Dan penuh warna. Kecantikan itu indah,
tetapi di balik penampilan cantiknya, tersembunyi niat membunuh paling berbahaya di dunia. Tiba-tiba, Chen Feiyu merasa ada niat pedang yang kuat terkunci padanya, dan niat pedang ini sangat besar dan murni, seolah-olah ada di mana-mana di langit dan di bumi. Di bawah kedok niat pedang yang ada di mana-mana ini, Chen Feiyu juga merasa bahwa dia tidak dapat melarikan diri atau melarikan diri, dan hanya bisa dipaksa untuk menerima langkah tersebut. Namun, Chen Feiyu layak menjadi ahli seni bela diri menghadapi formasi pedang yang begitu menakutkan. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga tertawa keras dan berkata dengan sangat bangga, "Bagus sekali." Momentum Chen Feiyu mencapai puncaknya, dan bebatuan di kakinya tiba-tiba retak. Tiba-tiba, sambil memegang pedang di satu tangan, dia melangkah menuju 5 wanita Tantai Yuchen. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Jarak antar perempuan semakin dekat. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Tantai Yuchen berkilat jijik, dan pada saat yang sama, membawa kekuatan tertinggi dari susunan pedang, hatinya berubah sesuka hati, dan kelima wanita itu menghunus pedang mereka. Bersama-sama, dan tiba-tiba kelima warna itu menjadi indah, dan menebas kepala Chen Feiyu. Bagaimana kamu bisa mengevaluasi hidup dan matiku? Chen Feiyu mencibir. Pedang panjang di tangannya sepertinya mengandung kekuatan tertinggi. Dia tiba-tiba mengangkatnya dan bertabrakan dengan Tantai Yuchen dan 5 pedang panjang lainnya. Chen Feiyu tiba-tiba memilih cara bertarung yang paling intens dan berbahaya. Tatap muka. Saat berikutnya, cahaya warna-warni bersinar, seolah menutupi seluruh gunung Yangjiang, dan pada saat yang sama menghalangi pandangan semua orang untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Lu Baoyu tiba-tiba menjadi cemas dan bahkan berhenti bermain piano, sangat ingin mengetahui hasilnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Formasi pedang Wuyun adalah salah satu teknik rahasia Sekte Wuyun. Setelah formasi pedang digunakan, kekuatan 5 orang dapat diintegrasikan bersama. Tidak hanya serangannya yang sangat tajam, tetapi juga pertahanannya yang sangat kuat. Juga dimiliki oleh 5 orang, ini jelas merupakan formasi pedang tertinggi yang dapat diserang saat maju dan dipertahankan saat mundur. Terlebih lagi, Nona Tantai adalah orang yang kuat di tahap awal Grandmaster. Formasi pedang yang dia gunakan bahkan sulit untuk saya hadapi secara langsung. Chen Feiyu sebenarnya mencoba melawan formasi pedang yang diluncurkan oleh Nona Tantai dengan usahanya sendiri. Bagaimana bodoh? Han Ziyuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ekspresinya penuh penghinaan. Ketika Zhao Ximing mendengar kata-kata Han Ziyuan, kilatan kegembiraan muncul di matanya, dan dia bertanya dengan penuh harap, jadi konsekuensinya bagi Chen Feiyu akan serius. Tidak hanya konsekuensinya yang serius. Saya berani mengatakan bahwa di bawah pedang Nona Tantai, Chen Feiyu pasti akan mati. Han Ziyuan sangat yakin bahwa Chen Feiyu pasti akan mati jika dia digigit sampai mati. Bab 450, menghancurkan formasi dan membunuh musuh. Zhao Ximing segera sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Oke, Tuhan kasihanilah aku, Chen Feiyu akhirnya akan mati, dan balas dendam besar anakku Yuran akhirnya akan terbalas. Tiba-tiba, suara mengejek datang dari cahaya warna-warni, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa formasi pedang belaka dapat membunuhku, Chen Feiyu? Anehnya, itu adalah suara Chen Feiyu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang gesit melompat keluar dari cahaya warna-warni dan berdiri kokoh 3 kaki di belakang. Itu Chen Feiyu. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya, namun matanya penuh energi, bahkan sudut mulutnya pun miring membentuk senyuman. Tidak hanya dia tidak terlihat malu, tapi dia bahkan terlihat lebih menawan. Tidak apa-apa, Lu Baoyu menghela napas lega. Senyuman di bibir Han Ziyuan dan Zhao Ximing tiba-tiba membeku, terutama Han Ziyuan yang matanya penuh rasa tidak percaya, sementara Zhao Ximing sangat marah. Bagaimana ini mungkin? Ketika Nona Tantai menggunakan formasi pedang, Chen Feiyu mampu menangkap pedang dengan kekuatan penuh. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Mata Han Ziyuan nyeri dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian ekspresinya berubah suram, dan untuk pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi serius seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Cahaya warna-warni menghilang, memperlihatkan sosok 5 gadis dari Tantai Yuchen. Berbeda dengan Chen Feiyu yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya,
kelima gadis dari Tante Yuchen tidak melakukan apa-apa kecuali pakaiannya yang sedikit berantakan. Nyatanya, wajah Tante Yuchen tidak merah atau kehabisan nafas. Jelas bahwa dia tidak memperlakukannya sama sekali dalam konfrontasi langsung tadi. Tidak ada dampak sama sekali. Jelas sekali, Chen Feiyu jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan pedang pertama antara keduanya. Chen Feiyu, kamu memang sangat kuat, dan kekuatanmu melebihi ekspektasiku. Namun, tidak akan pernah ada orang yang masih hidup di depan formasi pedang Wuyun. Tante Yuchen berkata dengan dingin, dan mengangkat pedangnya lagi. Di dalam sekejap, 4 orang di belakangnya wanita itu juga mengangkat pedangnya untuk menunjuk ke arah Chen Feiyu hampir pada saat yang bersamaan. Selama Tante Yuchen berpikir, 5 pedang panjang itu akan menyerang Chen Feiyu lagi. Kecemerlangan pada pedang mengalir, dan badan pedang berdengung. Jelas sekali, pukulan Tante Yuchen berikutnya akan sekuat guntur, jadi dia harus membunuh dengan satu pukulan. Namun, Chen Feiyu tidak takut, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya bersemangat, dan dia tersenyum percaya diri. Gadis kecil, formasi pedangmu memang unik. Dapat digunakan untuk menyerang saat maju, dan dapat dipertahankan ketika mundur, dan ia juga dapat menggunakan masing-masing pedangnya sendiri. Kekuatannya terintegrasi bersama dan mengerahkan kekuatan melampaui batas. Orang yang menciptakan formasi pedang ini saat itu memang sangat berbakat. Karena kamu tahu betapa menakutkannya, formasi pedang Wuyun, jika kamu tidak bunuh diri sekarang, kapan kamu akan menunggu? Tante Yuchen berdiri dengan pedangnya melambai, ekspresinya bangga. Aku belum selesai berbicara. Chen Feiyu tersenyum acuh tak acuh, tetapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kesombongannya, berkata, formasi pedang Wuyun memang sangat indah, tapi di mataku, mematahkan formasi pedangmu akan seperti memetik sesuatu yang keluar dari tas. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Terutama kelima gadis dari Tante Yuchen semuanya marah. Tentu saja, di antara kemarahan itu, ada lebih banyak rasa jijik dan tidak percaya. Tante Yuchen tersenyum menghina dan berkata, kamu sangat sombong. Saat aku membunuhmu dengan pedang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Han Ziyuan tampak terkejut, lalu dia mencibir dan berkata dengan nada menghina, Chen Feiyu, meskipun kekuatanmu berada di luar imajinasi kami, sudah jelas sekarang bahwa kamu masih dirugikan saat menghadapi formasi pedang Wuyun, jika tidak, kamu akan melakukannya tidak terluka. Aku muntah darah. Aku benar-benar meragukannya. Mungkinkah keberanian yang diberikan Liang Jingru padamu membuatmu tidak bisa membedakan situasi saat ini? Seekor katak di dasar sumur dapat mengintip ke langit dengan sebuah tabung. Chen Feiyu meliriknya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, jika kamu tidak percaya, maka aku akan menghancurkan formasi pedang Wuyun terlebih dahulu, lalu bunuh kamu dan Zhao Ximing, biarkan darahmu tumpah. Gunung Yangjiang, beri penghormatan kepada angin dan hujan yang memenuhi gunung. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Ekspresi Han Ziyuan dan Zhao Ximing tiba-tiba berubah sedikit, terutama mata Han Ziyuan berkilat marah. Sebagai sesepuh dari Sekte Wuyun, dia selalu terbiasa menjadi kuat. Kapan dia begitu dibenci? Dan pihak lainnya masih junior. Lu Baoyu, terus mainkan sitar dan bantu aku menghancurkan formasi dan membunuh musuh. Chen Feiyu tersenyum, tertawa, dan sangat heroik. Bab 451, sekarang, apakah kamu percaya? Di dalam pondok jerami. Meskipun Lu Baoyu tidak tahu dari mana kepercayaan Chen Feiyu berasal, sebagai Tuan Chen yang mendominasi dunia bawah tanah Provinsi Changlin di usia muda, Lu Baoyu tidak menganggap Chen Feiyu adalah orang yang sombong dan tidak punya otak. Hari ini, biarkan Baoyu datang dan menemui Tuan Chen yang terkenal. Lu Baoyu tampaknya terpengaruh oleh kepercayaan diri Chen Feiyu, tersenyum dan memainkan piano dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, suara piano terdengar tinggi, dan kuda besi bergema di seluruh puncak gunung Yangjiang, menelan ribuan mil seperti harimau. Itu adalah rumah belati terbang. Di luar pondok jerami, di tengah angin dan hujan, ekspresi cemberut melintas di wajah cantik Tante Yuchen, dan dia berkata, coba saya lihat kemampuanmu, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kamu akan segera melihatnya. Chen Feiyu terkekeh, tiba-tiba berjingkat ke tanah, melangkah maju, dan mengayunkan pedangnya ke arah 5 gadis Tante Yuchen. Mencari kematian. Tante Yuchen tampak menghina, dan kelima wanita itu sekali lagi membentuk formasi pedang untuk menghadapi Chen Feiyu.
Kelima pedang itu keluar bersamaan, bersinar terang dan arogan. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dan dia tiba-tiba melompat ke udara untuk menghindari serangan pedang lawan. Di saat yang sama, dengan sikap merendahkan, ujung pedang tiba-tiba menusuk ke bawah. Kegilaan. Tantai Yuchen mencibir, dan menggunakan lengannya untuk menggerakkan kelima pedang panjangnya ke atas. Dia sekali lagi memilih untuk menyerang langsung, berniat menggunakan bonus kekuatan keras yang dibawa oleh susunan pedang untuk secara langsung menghancurkan Chen Feiyu. Chen Feiyu tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba, pedang panjang itu berpotongan lagi, dan terdengar ledakan keras. Beberapa retakan sedalam beberapa meter tiba-tiba muncul di tanah di bawah kaki gadis-gadis di Tantai Yuchen. Suaranya sangat mengejutkan. Senyuman bangga muncul di sudut mulut Tantai Yuchen. Pedang ini telah mengumpulkan semua kekuatan susunan pedang, dan Chen Feiyu benar-benar tidak bisa menahannya. Dia sepertinya pernah melihat adegan di mana Chen Feiyu terlempar dan muntah darah. Namun, yang mengejutkannya, wajah Chen Feiyu menjadi pucat sesaat, tetapi tidak ada adegan terluka dan muntah darah. Tantai Yuchen bingung dan sedikit mengernyit. Saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Saya melihat cahaya 5 warna pada 5 pedang panjang terus-menerus disedot oleh Chen Feiyu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan perpotongan ujung pedang sebagai titik penghubungnya. Melihat fenomena aneh tersebut, semua orang yang hadir, termasuk Han Ziyuan, terkejut. Tidak bagus. Tantai Yuchen terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, ada perasaan krisis di hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang salah dan hendak menarik pedangnya dan mundur. Terlambat. Tiba-tiba, Chen Feiyu mencibir, dan dengan tangan kirinya yang bebas, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan energi pedang putih keperakan keluar dengan ganas, menuju wanita keempat berbaju putih di kanan bawah. Ekspresi Tantai Yuchen dan wanita lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera mundur. Di saat yang sama, mereka mengayunkan pedang mereka dengan seluruh kekuatan untuk memblokirnya, berharap dapat menangkap energi pedang ini. Dia mundur dan mengayunkan pedangnya, gerakannya mengalir sekaligus. Namun, ketika master bersaing satu sama lain, perbedaannya sekecil 1000 mil. Mereka tiba-tiba sedikit lebih lambat. Selain itu, energi pedang Chen Feiyu tajam dan cepat. Meskipun Tantai Yuchen dan wanita lain mencoba yang terbaik untuk melawan dengan pedang mereka, mereka masih. Dia tidak bisa menahan energi pedang yang ganas. Segera, energi pedang melewati bayangan pedang Wu Dao dan menembus langsung melalui tulang belikat kiri wanita keempat berbaju putih. Pada saat yang sama, wanita itu mendengus dan tanpa sadar terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, bahunya mengeluarkan banyak darah. Mengejutkan. Ini karena dia melihat situasinya tidak baik dan dengan cepat mundur ketika dia dalam bahaya. Jika tidak, energi pedang tidak akan menembus tulang belikatnya. 3 wanita yang tersisa segera berlari untuk memeriksa kondisinya dan segera membalut lukanya. Mereka tumbuh bersama dan berlatih seni bela diri bersama, dan telah lama jatuh cinta dengan saudara perempuan mereka. Sekarang mereka melihat saudara perempuan mereka terluka parah oleh Chen Feiyu, mereka semua memandang Chen Feiyu dengan marah. Bagaimana, kataku menerobos formasi pedangmu itu seperti mengambil sesuatu dari tas, apa kamu percaya sekarang? Pada saat ini, Chen Feiyu berbalik seperti layang-layang, melompat mundur, dan mendarat dengan ringan di tanah, dengan senyum mengejek di bibirnya. Tantai Yuchen, Han Ziyuan dan yang lainnya merasa ngeri dan tampak tidak percaya. Bab 452, kalah di tanganmu, tidak ada ketidakadilan. Di Pondok Jerami, Lu Baoyu membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan kaget, formasi pedang Sekte Wuyun yang perkasa dipatahkan oleh Chen Feiyu seperti itu. Dan itu dipatahkan dengan begitu mudah dan sederhana. Ini. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Chen Feiyu, bagaimana kamu melakukannya? Bukan hanya Lu Baoyu yang tidak mempercayainya, tetapi Han Ziyuan, Tantai Yuchen dan lainnya juga tidak mempercayainya. Terutama Tantai Yuchen. Dia telah berlatih formasi pedang 5 Yun ini sejak dia masih kecil. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang aspek menakutkan dari formasi pedang 5 Yun. Jika sebelum hari ini, seseorang memberitahunya bahwa dia tidak percaya bahwa formasi pedang itu mudah dipatahkan, dia bahkan berpikir bahwa pihak lain itu sangat bodoh.
Namun, sekarang, tidak hanya beberapa orang dengan sombongnya mengatakan bahwa mematahkan susunan pedang itu seperti mencari sesuatu di dalam tas, tetapi mereka juga melakukannya. Dapat dimengerti bahwa Tante Yuchen sangat terkejut. Ini. Bagaimana ini mungkin? Formasi pedang Wuyun adalah salah satu seni rahasia Sekte Wuyun. Selama ribuan tahun, tidak ada yang mampu mematahkan formasi pedang. Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan Tai Yuchen tampak ngeri, seolah keyakinan lama di hatinya telah runtuh. Chen Feiyu terkekeh, mengangkat pedangnya ke langit, dan berkata dengan bangga, itu karena selama ribuan tahun, tidak pernah ada orang bernama Chen Feiyu. Ekspresi Tante Yuchen berubah, lalu dia terdiam. Chen Feiyu berdiri dengan pedang di tangan dan berkata dengan tenang, kamu pasti tidak mengerti bagaimana aku melakukannya, kan? Ya, Tante Yuchen mengakui dengan murah hati dan bahagia. Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyum bangga dan berkata, formasi di dunia ini ajaib dan tidak dapat diprediksi, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berubah, pada analisis terakhir, mereka tidak dapat lepas dari lingkup yin yang, 5 elemen, dan bagua. Apakah saya benar? Ya, memang benar, Tante Yuchen mengangguk dan mengakui. Chen Feiyu melanjutkan, formasi pedang 5 yun, Anda memang ajaib. Bahkan saya terkejut pada awalnya. Namun, setelah berpikir dengan cermat, saya menemukan bahwa formasi pedang 5 yun, sesuai dengan 5 elemen, hitam, merah, dan hijau, putih, dan kuning masing-masing melambangkan air, api, kayu, logam, dan tanah. Di antara mereka, formasi pedang 5 yun dipimpin oleh Anda, dan dilihat dari warna hitam tubuh pedang Anda, formasi pedang 5 yun dipimpin oleh air, api, kayu, logam, dan tanah adalah tatanan 5 elemen bawaan, dan juga merupakan landasan peradaban Tiongkok, tatanan dalam Hetu Luoshu. Dikatakan bahwa langit dilahirkan dengan air, dan bumi terdiri dari 60%. Bagian kedua dari bumi menghasilkan api, dan bagian ketujuh dari langit. Di antaranya, meskipun air adalah yang pertama dari 5 elemen, air lahir dari emas. Tanpa emas, tidak ada air, dan susunan pedang tidak dapat membentuk arai. Dari sini, dapat dilihat bahwa posisi emas adalah mata dari, formasi pedang Wuyun, adalah tempat gadis yang aku lukai tadi berada. Selama dia terluka, formasi pedang Wuyun secara alami akan hancur, benar kan? Sebenarnya Chen Feiyu mengatakan itu sederhana, tetapi jika ingin melakukannya, itu sangatlah sulit, bahkan dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Chen Feiyu mampu mematahkan formasi pedang 5 yun dengan begitu mudah adalah karena ilmu metafisik yang dipelajarinya di gunung, yang terpenting adalah teknik tinju wuji miliknya. Baru saja, ketika Chen Feiyu dan formasi pedang Wuyun bertarung keras lagi, dia menggunakan keterampilan keberuntungan uniknya untuk membuat kekuatan tak tertandingi pada pedang Tante Yuchen dan lainnya berubah menjadi ketiadaan. Namun, sementara Tante Yu dalam sekejap karena takjub, Chen dan wanita lainnya memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan musuh dengan satu serangan. Entah itu kekuatan mereka sendiri atau waktu, mereka harus sangat pintar. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sekarang, begitu Tante Yuchen berjaga-jaga, akan sangat sulit untuk menerobos formasi pedang Wuyun. Tante terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, kamu sangat pintar dan berpengetahuan luas. Bukan tidak adil jika formasi pedang Wuyun dikalahkan di tanganmu. Permisi, Chen Feiyu menjawab dengan tenang, tanpa menunjukkan banyak kegembiraan dalam menghancurkan formasi pedang 5 yun. Alasannya sederhana, di sisi lain, Han Ziyuan telah menonton dengan penuh semangat dari samping kecuali untuk memamerkan keahliannya di awal. Sebagai tetua dari Sekte Wuyun, Chen Feiyu percaya bahwa Han Ziyuan akan baik-baik saja jika dia tidak mengambil tindakan, tetapi jika dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pukulan telak. Bab 453, Pedangmu Rentan. Kamu. Chen Feiyu mengangkat pedangnya lagi, menunjuk ke arah Tante Yuchen dan Han Ziyuan, dan berkata dengan bangga, ayo pergi bersama. Setelah membunuh kalian dari Sekte Wuyun, aku akan mengambil kepala Zhao Ximing dan turun ke bawah gunung untuk menghancurkan keluarga Zhao. Jangan sampai ada lagi orang dari keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Chen Feiyu berbicara dengan tegas dan tegas, tidak meninggalkan keraguan tentang keaslian kata-katanya. Namun, meskipun Chen Feiyu meminta semua orang untuk maju, matanya akan melirik Han Ziyuan dari waktu ke waktu. Jelas bahwa hanya Han Ziyuan yang satu-satunya yang mengungkapkan rasa ancaman terbesar padanya di antara orang-orang yang hadir. Wajah Zhao Ximing tiba-tiba berubah,
matanya dipenuhi ketakutan, dan hatinya dipenuhi penyesalan, menyesali bahwa dia seharusnya tidak datang ke Gunung Yangjiang malam ini. Seolah-olah dia menyadari bahwa Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Han Ziyuan, Tante Yu Chen merasa diremehkan dan dihina, dan berkata dengan marah, "Chen Feiyu, kamu memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang saya harapkan, tapi apakah kamu pikir kamu akan mampu mengalahkanku setelah menghancurkan formasi pedang Wu Yun? Malam ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri konsekuensi serius dari meremehkanku, Tante Yu Chen." Setelah mengatakan itu, Tante Yu Chen mengeluarkan suara lembut, dan sosoknya terbang, mengayunkan pedangnya ke arah Chen Feiyu. Berpakaian putih, dia anggun dan halus. Meskipun ekspresinya sedingin es, matanya dipenuhi dengan rahasia pembunuhan, dan amarahnya berkobar, sosoknya anggun seperti raksasa yang mengejutkan, dan anggun seperti naga berenang, seolah-olah Dewa Luo muncul kembali di malam hari. Kamu mengandalkan kekuatan formasi pedang untuk bertarung denganku sebelumnya, tapi sekarang kamu hanya di sini untuk bertarung denganku. Aku mengirimimu kata-kata, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, yang lebih dari pantas. Chen Feiyu mengguncang tangannya kepala dan tertawa, dan tidak melakukan gerakan apapun. Ketika pedang panjang Tante Yu Chen menghampirinya, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara diagonal dan mengayunkan pedang panjang Tante Yu Chen. Tante Yu Chen terkejut, dan sebelum dia bisa mengubah serangannya, Chen Feiyu tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan energi pedang tiba-tiba keluar. Meskipun Tante Yu Chen tidak terluka, itu memaksanya untuk terbang mundur satu kaki. Ada lebih dari cukup, dan sosok itu sedikit malu. Pedangmu rentan. Chen Feiyu bersikap dingin dan menghina, dengan ekspresi arogan. Wajah Tante Yu Chen sedikit berubah. Dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, dan dia sangat berbakat, seolah-olah dia memiliki semua nikmat Tuhan. Karena itu, dia mampu menerobos dan menjadi master di usia muda, dan dipuji oleh tuannya sebagai seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Dia selalu berpikir bahwa di antara teman-temannya, dalam hal budidaya seni bela diri, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Namun, sekarang dia telah dibuat frustrasi oleh Chen Feiyu di pertarungan pertamanya, ini adalah pukulan besar bagi dirinya sendiri. Kepercayaan diri. Pukulan. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu pedang pembunuh yang sebenarnya. Chen Feiyu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Auranya tiba-tiba meningkat, memancarkan rasa dingin yang dalam, bahkan ke seluruh tubuh. Gunung Yangjiang, puncak gunung itu diselimuti oleh niat membunuh yang dingin. Ekspresi Tante Yu Chen berubah lagi. Dia dibesarkan di Sekte Wu Yun, dan ini adalah pertama kalinya dia melakukan misi. Dia belum pernah menghadapi pertempuran hidup dan mati seperti itu sebelumnya, dan dia merasa ngeri. Namun, Chen Feiyu tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia berteriak pelan dan menyapu ke arah Tante Yu Chen dengan pedangnya, dia begitu cepat sehingga seolah-olah ada bayangan di belakangnya. Hampir seketika, Chen Feiyu tiba di depan Tante Yu Chen, bercampur dengan musik intens dari puncak gunung, dia tampak haus darah dan gila, dan menusuk titik Tanzong di dada Tante Yu Chen dengan pedang. Itu adalah langkah mematikan segera setelah diluncurkan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Jika dia terkena pedang ini, Tante Yu Chen, jenius tak tertandingi dari Sekte Wu Yun, pasti akan mati di tempat. Tidak jauh dari situ, ekspresi Han Ziyuan tidak berubah, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia masih berdiri di sana, tanpa niat menyelamatkan Tante Yu Chen. Kecantikan Tante Yu Chen menjadi pucat. Meskipun pedang Chen Feiyu penuh dengan niat membunuh, dia layak menjadi master yang ditentukan oleh bakatnya. Pada saat kritis, dia menusuk ke depan dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya untuk sedikit memblokir Chen Feiyu pada saat yang sama, berjingkat ke tanah, mundur ke belakang. Reaksinya sangat cepat, dan keterampilan tubuhnya juga sangat cepat, menunjukkan kejeniusan dari Sekte Wu Yun. Namun, Chen Feiyu lebih cepat. Bab 454, putuskan hasilnya, benar dan salah. Chen Feiyu tidak menganggapnya serius ketika pedangnya meleset, tetapi matanya menjadi lebih mematikan. Hampir pada saat Tante Yu Chen mundur, Chen Feiyu melangkah maju, dan pedang panjangnya langsung dilempar ke depan, seperti belatung yang menempel pada pedang. Tulang, mengejarnya. Abaikan. Di bawah angin dan hujan, di tengah musik piano, Chen Feiyu memiliki tangan yang cepat, pedang yang cepat, dan hati yang cepat. Mata Tante Yu Chen ngeri, pada saat kritis ini,
dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan pedang sepanjang 3 kaki diletakkan di dadanya. Saat berikutnya, terdengar suara ding yang tajam, dan ujung pedang panjang Chen Feiyu kebetulan tertusuk pada bilah pedang panjang Tantai Yuchen, nyaris tidak menghalangi pedang fatal tersebut. Chen Feiyu sedikit mengernyit, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melonjak menuju pedang panjang, ingin langsung menggunakan kekuatan internalnya untuk mematahkan pedang dan membunuh orang. Namun, tidak diketahui bahan khusus apa yang terbuat dari pedang Kyushui di tangan Tantai Yuchen. Di bawah pukulan penuh Chen Feiyu, meskipun pedang itu bengkok menjadi busur yang menakutkan, pedang itu tidak dapat dipatahkan. Tantai Yuchen menghela nafas lega dan diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Chen Feiyu sangat menakutkan. Kekuatan pedang ini saja tidak jauh di belakang tuanku. Untungnya, kali ini aku turun gunung dan membawa ratusan wuyun warisan sekte bersamaku. Pedang tajam Zenpei telah digunakan selama bertahun-tahun, jika tidak, bagaimana mungkin aku masih hidup setelah terkena pedang ini sekarang? Pada saat ini, 3 wanita berbaju putih yang tersisa dari Sekte Wuyun melihat bahwa Tantai Yuchen dalam bahaya, ekspresi mereka berubah dan mereka menghunus pedang dan mengepung Chen Feiyu, berharap dapat membantu Tantai Yuchen. Ketiga wanita berbaju putih ini, 2, Tongyu tahap akhir, dan 1, Master setengah langkah, meskipun kesenjangan kekuatannya terlalu besar dibandingkan dengan Chen Feiyu, namun ketiganya bekerja sama juga akan membawa masalah bagi Chen Feiyu. Tanpa formasi pedang 5 Yun, kamu hanyalah sekelompok semut di mataku, kamu mencoba membunuhku, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tiba-tiba, Chen Feiyu tampak menghina dan mencibir. Walaupun dia sombong dan sombong, namun perkataannya tidak salah sama sekali, karena semua orang di bawah Grandmaster adalah semut. Chen Feiyu tidak lagi terobsesi untuk membunuh Tantai Yuchen saat ini. Dia menendang perut bagian bawah Tantai Yuchen dan mengusirnya. Kemudian, memanfaatkan kesempatan sebelum 3 wanita berbaju putih bergegas mendekat, dia menjentikkan 3 jari berturut-turut, tiba-tiba 3 pedang energi yang menusuk melesat ke udara dan menuju ke arah 3 wanita berbaju putih. Tidak, minggir. Tantai Yuchen baru saja jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dengan budidaya ketiga wanita, jika mereka tidak menggunakan formasi pedang, mereka pasti bukan lawan Chen Feiyu. Di dalam hatinya, dia cemas dan berkata, wow, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh di atas gaun putihnya, seperti bunga mawar halus yang mekar penuh. Namun, ketiga wanita itu tahu bahwa mereka tidak terkalahkan ketika berhadapan dengan 3 pedang energi, jadi ekspresi mereka berubah dan mereka buru-buru menghindar ke kiri dan kanan. Bisakah kamu bersembunyi dari energi pedang? Bisakah kamu bersembunyi dariku? Tiba-tiba, suara dingin Chen Feiyu terdengar. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah drastis. Pada titik tertentu, Chen Feiyu telah muncul di depan 3 wanita berbaju putih, dan sebelum mereka bisa menghindari energi pedang dan kembali waspada, dia menendang perut mereka 3 kali. Tiba-tiba, ketiga wanita berbaju putih itu mengerang, tanpa sadar terbang mundur, dan jatuh di samping Tantai Yuchen. Mereka semua muntah darah dan tidak mampu melawan. Wajah Tantai Yuchen berubah drastis. Meskipun ketiga wanita berbaju putih ini adalah pelayan pedangnya, mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Sekarang keempat wanita berbaju putih terluka di tangan Chen Feiyu. Tantai Yuchen terkejut. Hatiku penuh amarah. Chen Feiyu, kamu berani menyakiti mereka, kamu pantas mati. Meskipun Tantai Yuchen terluka dan muntah darah serta wajahnya pucat, dia tetap berdiri, ekspresinya semakin dingin, dan matanya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Feiyu menengadah ke langit dan terkekeh, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Tawanya penuh ejekan. Tiba-tiba, dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Tantai Yuchen, dan mencibir, sekelompok dari kalian di sini untuk membunuhku. Awalnya mereka mengejarku ke seluruh gunung dengan helikopter bersenjata, dan kemudian membentuk formasi pedang untuk menindas beberapa orang. Bersamamu, kamu menggunakan segala macam metode untuk membunuhku. Aku belum pernah melihat logika yang tidak tahu malu seperti itu, tapi aku ingin bertanya, apakah kalian dari Sekte Wuyun selalu begitu tidak tahu malu? Bab 455 Terobosan dalam menghadapi musuh. Wajah Tantai Yuchen berubah, dan dia kehilangan kata-kata karena kata-kata Chen Feiyu. Kemudian, pedang Kyushui di tangannya berdengung, dan dia berkata dengan dingin, aku bukan lawanmu dalam hal kata-kata, jadi Yuchen tidak punya pilihan. Tetapi menggunakan pedang di tangannya untuk berbicara.
Oke, karena sekte Wuyunmu tidak masuk akal, mari gunakan pedang di tangan kita untuk memutuskan hasil dan benar dan salah. Chen Feiyu mencibir, dan setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mulai bergerak menuju Tantai Yuchen, dan menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama turun, kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya dingin menembus langit malam. Angin dan hujan sangat kencang, dan suara piano mematikan. Tantai Yuchen tahu bahwa tidak ada cara untuk mundur dan tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan satu pedang. Terdengar ledakan keras saat kedua pedang itu berpotongan lagi. Namun, tingkat kultivasi asli Tantai Yuchen tidak sebaik Chen Feiyu, dan sekarang dia terluka, bahkan semakin berkurang, dia segera mengerang, terbang mundur lagi, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba angin berhenti dan hujan berhenti, dan cahaya bulan muncul dari awan. Di puncak gunung Yangjiang, Anda seolah bisa menjangkau dan menyentuh bulan. Di bawah sinar bulan, Tantai Yuchen berkata, "Wow," dan memuntahkan seteguk darah lagi, yang dituangkan ke pakaian putih itu, membuatnya semakin menyedihkan. Dia bukan tandinganku. Satu gerakan lagi dan dia pasti akan mati. Saat ini, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Tiba-tiba, Chen Feiyu menoleh untuk melihat Han Ziyuan. Sekarang di antara orang-orang yang hadir, hanya tersisa Han Ziyuan yang bisa menjadi ancaman baginya. Kamu ingin aku mengambil tindakan, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Han Ziyuan memasang wajah muram dan mengambil langkah besar ke depan. Chen Feiyu sama sekali tidak menganggapnya serius, dia tiba-tiba menatap Zhao Ximing dan berkata, tunggu sampai aku membunuhnya, lalu aku akan mengambil nyawamu. Ekspresi Zhao Ximing berubah drastis, terutama ketika dia menemukan bahwa mata Chen Feiyu seperti kucing yang bermain dengan tikus, dan jejak penghinaan melintas di hatinya. Tiba-tiba, Tantai Yuchen berdiri di bawah sinar bulan, wajahnya pucat dan jelek, gaun putihnya berlumuran darah, dan dia berkata dengan dingin, Chen Feiyu, apakah kamu pikir kamu telah mengalahkanku? Han Ziyuan tertegun dan berhenti. Chen Feiyu menoleh ke belakang. Meskipun Tantai Yuchen adalah musuhnya, dia harus mengakui bahwa Tantai Yuchen benar-benar ulet. Dia berkata dengan tenang, jika kamu melakukannya lagi, kamu pasti akan mati. Belum tentu. Dua kata, Tantai Yuchen, diucapkan dengan keras dan tegas, lalu dia menutup matanya sedikit. Malam ini adalah malam bulan purnama, dan kini mereka semua berada di puncak gunung. Bulan lebih terang, lebih besar dan bulat. Cahaya bulan menyinari Tantai Yuchen, seolah ada nafas suci. Ini. Han Ziyuan tertegun sejenak, lalu menjadi pucat dan berkata dengan terkejut, Nona Tantai sebenarnya sedang berpikir, apakah dia akan menerobos. Maksudmu, dia sedang memahami sebuah terobosan, dan terobosan membutuhkan pemahaman. Chen Feiyu berkata dengan heran. Han Ziyuan memberinya tatapan aneh dan berkata, semua orang di bawah Grandmaster hanyalah seekor semut. Itu karena setelah menjadi master yang kuat, jika ingin terus melakukan terobosan, selain akumulasi budidaya, Anda juga perlu melakukannya memahami kehidupan. Pemahaman tentang jalan besar, dan pemahaman ini adalah alasan mendasar untuk sepenuhnya membuang para pejuang di bawah Grandmaster. Tentu saja, jika Anda tidak dapat memahaminya, ada banyak orang yang tidak akan pernah bisa menerobos. Anda setidaknya adalah orang kuat di tahap tengah Grandmaster. Bukan? Chen Feiyu berhenti berbicara, karena dia benar-benar tidak tahu bahwa selama dia mengumpulkan cukup banyak kultivasi di Xianwu Hezong Jue, dia bisa berhasil menerobos. Tidak ada yang namanya pencerahan sama sekali, jadi ketika dia mendengarnya Tantai ketika Yuchen menyadari terobosan tersebut, dia sangat terkejut. Tentu bukan itu intinya. Intinya gadis kecil Tantai Yuchen ini tiba-tiba berhasil menerobos menghadapi musuh. Dia tidak hanya berani, tapi juga gila. Jika Tantai Yuchen benar-benar berhasil menerobos, pasti akan berhasil. Bukan kabar baik bagi Chen Feiyu. Bab 456, kamu pasti akan kalah kali ini. Hati Chen Feiyu penuh dengan kekusutan. Jelas, melangkah maju untuk menghentikan atau bahkan membunuh Tantai Yuchen adalah pilihan yang paling masuk akal. Namun, ini adalah pertama kalinya Chen Feiyu melihat seseorang menyadari terobosan. Dia penuh rasa ingin tahu dan ingin pengalaman di bawah ini, saya mengerti apa itu terobosan, jadi saya sangat ingin membacanya. Tiba-tiba, saat Chen Feiyu sedang berjuang, Tantai Yuchen tiba-tiba bergerak. Di puncak gunung di Yangjiang, di luar pondok jerami, ada beberapa bambu dan daun-daun berguguran.
Cabang dan dedaunan dari semua rerumputan dan pepohonan kacau balau, mulai dari timur ke barat, utara dan selatan, entah tumbang atau meninggi. Tidak ada perbedaan antara rerumputan dan pepohonan, namun karena angin, semuanya jenis pohon tumbuh bersama. Tante Yuchen memejamkan mata dan berpikir dengan lembut di bawah sinar bulan, dia tampak seperti Dewi Suci. Ternyata dia mempraktikkan metode Buddhis. Chen Feiyu tertegun, dan tentu saja tahu bahwa kata-kata Tante Yuchen berasal dari kitab Buddha. Han Ziyuan menjelaskan dengan tenang, Nona Tante adalah orang berbakat yang telah mencoba ketiga agama, Konfusianisme, Buddha, dan Taoisme, tetapi secara relatif, dia memiliki pemahaman terdalam tentang ajaran klasik Buddhis. Begitu Han Ziyuan selesai berbicara, tiba-tiba Tante Yuchen melayang di udara. Sungguh ajaib. Dia menutup matanya dan melanjutkan, sang Tathagata juga sama. Selalu tidak ada perbedaan. Melalui kekuatan makhluk hidup, dalam pikiran, saya melihat banyak sekali orang seperti ini. Dengan bertindak penuh keagungan dan kelakuan baik, dan bahkan dengan membuat niat, Anda dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup, sehingga Anda dapat terhindar dari kesengsaraan neraka, binatang buas, hantu kelaparan, yama dan takdir lain. Meskipun dia hanya membacakan sebuah ayat, itu memberikan perasaan misterius kepada semua orang yang hadir. Apakah ini pemahaman hidup? Chen Feiyu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Saat berikutnya, sebelum Chen Feiyu sempat memikirkannya, langit yang sudah cerah menjadi badai lagi, dan awan tebal terus berkumpul di atas kepala Tante Yuchen. Chen Feiyu terkejut, karena dia bisa merasakan kekuatan spiritual langit dan bumi yang sangat kuat berkumpul menuju Yang Jiangsan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, apakah gadis ini benar-benar akan menerobos? Chen Feiyu ngeri. Saat berikutnya, dia tahu jawabannya, karena Chen Feiyu dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang sangat besar ini jatuh dari langit dan memasuki tubuh Tante Yuchen dari pori-pori tubuhnya. Di bawah tekanan energi spiritual ini, wajah Tante Yuchen berangsur-angsur menjadi kemerahan. Tidak hanya luka di tubuhnya yang tetap utuh, tetapi auranya terus meningkat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai puncak tahap awal Grandmaster, dan dia terus meningkat. Tren. Semua orang yang hadir, termasuk Han Ziyuan, sangat terkejut. Terutama Zhao Ximing. Ternyata dia melihat formasi pedang Wuyun patah dan Tante Yuchen juga terluka parah. Jika Han Ziyuan dikalahkan lagi oleh Chen Feiyu, tidak hanya Zhao Ximing, bahkan keluarga Zhao pun akan hancur. Namun, sekarang, situasinya telah berubah tajam, dan Tante Yuchen tiba-tiba berhasil menerobos musuh, yang tidak diragukan lagi memberinya tembakan di lengan. Jika Nona Tante benar-benar berhasil menerobos, maka dia akan menjadi orang kuat di master tingkat menengah. Ditambah dengan penatua Han Ziyuan, yang juga orang kuat di master tingkat menengah, Chen Feiyu akan melakukannya pasti tidak akan lolos kali ini. Zhao Ximing sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Namun, setelah tertawa 2 kali, dia tiba-tiba khawatir tawa itu terlalu keras dan akan mempengaruhi terobosan Tante Yuchen. Dia segera menutup mulutnya dan menahannya, wajah lamanya memerah. Itu sangat merah. Lucu sekali. Di pondok jerami, Lu Baoyu, yang sedang bermain piano, terkejut dan berhenti bermain piano, dia bergumam pada dirinya sendiri, Tante Yuchen benar-benar akan membuat terobosan. Tidak hanya tingkat kultivasinya yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Tapi dia juga sungguh wanita yang menakutkan karena mampu mencapai terobosan dalam persepsi hutan. Lu Baoyu juga seorang wanita, dan dia juga wanita yang sangat luar biasa, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia merasa cemburu di dalam hatinya. Proses terobosan Tante Yuchen mungkin berlangsung beberapa menit. Setelah beberapa saat, awan menghilang dan kabut menghilang, dan Gunung Yangjiang kembali ke keadaan semula. Satu-satunya perbedaan adalah Tante Yuchen tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga berhasil menerobos menghadapi musuh. Dari Grandmaster tahap awal, ia menjadi orang kuat di Grandmaster tahap tengah. Tante Yuchen jatuh ke tanah lagi, membuka matanya, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya. Dia berdiri dengan pedang, dan berkata dengan sikap yang mengesankan, Chen Feiyu, kekuatanku memang lebih rendah dari milikmu sebelumnya. Dan saya yakin bahwa saya kalah dari Anda. Namun, sekarang saya telah berhasil menerobos dan berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan Anda. Dengan warisan seni bela diri yang mendalam dari Sekte Wuyun saya, Anda pasti akan kalah kali ini. Tante Yuchen memiliki mata yang tegas dan sangat percaya diri. Bab 457, Ketidakberdayaan Tante Yuchen.
Han Ziyuan juga mengangguk setuju. Sekte Wuyun memiliki landasan mendalam yang jauh melebihi imajinasi dunia. Di dalamnya terdapat banyak seni bela diri klasik yang sangat indah dan pengalaman seni bela diri dari generasi sebelumnya. Bahkan ada banyak keterampilan seni bela diri unik yang pernah ada hilang selama ratusan tahun. Sebagai perbandingan, keluarga Fang di ibu kota provinsi, sebagai keluarga tersembunyi dengan ilmu bela diri yang telah diwariskan selama ratusan tahun, telah menjadi eksistensi transenden di seluruh ibu kota provinsi. Namun, fondasi dan kekuatan Sekte Wuyun adalah bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Fang di ibu kota provinsi. Sekarang situasinya sudah jelas. Nona Tantai berhasil menerobos. Kalaupun saya tidak mengambil tindakan, Chen Feiyu akan dibunuh oleh Nona Tantai. Alasannya sangat sederhana, karena Sekte Wuyun memiliki landasan yang dalam, baik itu adalah teknik budidaya atau jurus-jurus dalam seni bela diri termasuk yang paling canggih dan misterius. Dapat dikatakan bahwa orang kuat dengan level yang sama tidak akan pernah menjadi lawan dari murid sejati Sekte Wuyun. Chen Feiyu, sejak Nona Tantai menerobos, kekalahanmu malam ini telah hancur. Han Ziyuan berkata dengan percaya diri, dan bahkan senyuman muncul di sudut mulutnya. Chen Feiyu sedikit mengernyit, memandang Tantai Yuchen dari atas ke bawah, dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya sangat penasaran, hal apa yang Anda sadari saat pertama kali menyadarinya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Tantai Yuchen sedikit berubah, dia merasa kata-kata Chen Feiyu sangat vulgar, dan ada kemarahan di matanya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku jika kamu menerobos ke tahap tengah Grandmaster? Aku mengerti, kalian dari Sekte Wuyun tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga sangat narsis. Benar kan? Chen Feiyu mengejek tersenyum. Tantai Yuchen sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, karena saya adalah murid sejati dari Sekte Wuyun, dan Sekte Wuyun memiliki dasar yang dalam, jauh melampaui sekte seni bela diri biasa. Saya tidak tahu alasannya. Apakah Anda puas? Lalu siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berpikir bahwa warisan yang kupelajari tidak sebaik Sekte Wuyun? Chen Feiyu mencibir dengan jijik. Kalau begitu, aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu dari mana kepercayaan diriku berasal. Setelah Tantai Yuchen mengatakan ini, dia mengeluarkan suara ringan dan langsung menyerang Chen Feiyu. Cahaya pedang menyala dan terasa dingin. Saya melihat pedangnya sangat cepat, dan samar-samar mengandung kekuatan angin dan guntur, bisa dikatakan dia yang memimpin. Kita lihat saja nanti. Chen Feiyu terkekeh, lalu melangkah maju dengan pedang dan menyerang dengan Tantai Yuchen. Setelah terobosan Tantai Yuchen, kekuatan jurus Tantai Yuchen menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang itu diayunkan dengan kekuatan dan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia pun terkejut. Namun, semakin dia dan Chen Feiyu bertarung, semakin dia merasa terkejut. Suasana hatinya berubah dari kegembiraan dan kegembiraan menjadi kegugupan dan kesungguhan, dan akhirnya, perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Alasannya sederhana, karena setelah dia menerobos, dia berpikir bahwa dia bisa berhasil mengalahkan Chen Feiyu dengan ilmu pedang yang luar biasa dari Sekte Wuyun. Namun, setelah dia mengerahkan seluruh kekuatannya, Chen Feiyu tidak hanya tenang dan santai, tetapi juga dikalahkan sepenuhnya. Dia ditekan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Tantai Yuchen, jenius tak tertandingi dari Sekte Wuyun yang telah menerobos musuh, sepenuhnya ditekan oleh Chen Feiyu. Nah, apakah ini yang kamu sebut kepercayaan diri? Chen Feiyu tampak menghina. Ketika dia berada di Villa Sumber Air Panas, Yun Zhenxiong, yang juga merupakan master menengah dan dikenal sebagai tak terkalahkan dengan dua telapak tangan, tidak bisa bahkan mengalahkan Chen Feiyu dengan tangan kosong. Sekarang Tantai Yuchen baru saja menembus ke tahap tengah Grandmaster, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Chen Feiyu yang memiliki pedang panjang di tangannya? Ekspresi Tantai Yuchen berubah, dan butiran keringat muncul di dahinya. Di bawah serangan kuat Chen Feiyu, dia hanya bisa menopang dirinya sendiri dan mengertakkan giginya. Zhao Ximing terkejut, dia tidak menyangka bahwa Chen Feiyu begitu kuat sehingga bahkan Tantai Yuchen, yang menghadapi terobosan musuh, bukanlah tandingan Chen Feiyu. Penatua Han, jika Anda tidak mengambil tindakan, situasinya tidak akan baik, kata Zhao Ximing dengan cemas. Bab 458, Belalang Sembah mengintai jangkrik, dengan Oriole di belakang dan ketapel di bawah. Han Ziyuan meliriknya dengan ekspresi muram dan berkata, saat giliranku untuk mengambil tindakan, aku akan mengambil tindakan secara alami.
Bukan giliranmu untuk mengajariku. Ekspresi Zhao Ximing berubah dan dia cemas. Tiba-tiba, Chen Feiyu mencibir dan berkata, sebelum terobosan, pedangmu rentan terhadap pukulan. Setelah terobosan, pedangmu tidak lebih dari itu, hancurkan. Dengan teriakan nyaring, Chen Feiyu memukul kepala Tantai Yuchen dengan pedang. Tantai Yuchen tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk melawan. Tiba-tiba kedua pedang itu berpotongan. Tantai Yuchen merasakan kekuatan yang kuat datang, seluruh tubuhnya terguncang, dan dia mundur beberapa langkah, dan lengannya semakin sakit dan mati rasa. Satu pedang lagi. Chen Feiyu melangkah maju dan menyerang Tantai Yuchen dengan pedang kuat dan berat lainnya. Wajah Tantai Yuchen sedikit berubah, mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk melawan lagi. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah lagi. Tangan yang memegang pedang sudah mengeluarkan darah dari mulut harimau. Pedang ini akan memberitahumu betapa kuatnya pria itu. Chen Feiyu berteriak keras, lalu menyerang dengan pedang lain. Itu semua adalah kerja keras dari kultivasi, tanpa kepalsuan sama sekali. Kecantikan Tantai Yuchen menjadi pucat. Jika dia tidak memblokir pedang ini, dia pasti akan mati di tempat. Pada saat kritis, dia mengabaikan rasa sakit dan kelemahan lengannya dan mengangkat pedangnya untuk memblokirnya lagi. Pedang ini akan menentukan hasilnya. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Di belakang Chen Feiyu, sosok berbaju hitam muncul dengan aneh, telapak tangan kanannya berisi kekuatan telapak tangan yang menakutkan, dan dia tiba-tiba menekan bagian belakang hati Chen Feiyu. Yang mengherankan, Han Ziyuan lah yang selalu mengawasinya dan tidak pernah bergerak. Yang lebih aneh lagi adalah selain Han Ziyuan di belakang Chen Feiyu, sebenarnya ada Han Ziyuan di samping Zhao Ximing. Hampir secara naluriah, Chen Feiyu merasakan bahaya di hatinya dan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pedangnya telah ditebas. Di bawah kelembaman yang besar, tidak mudah untuk menarik kembali gerakannya. Pada saat kritis, Chen Feiyu hanya bisa berbalik ke samping dan berusaha sekuat tenaga menghindari bagian vital. Saat berikutnya, Chen Feiyu menebas dengan pedangnya, dan Tantai Yuchen mengerang, memuntahkan darah, dan terbang mundur. Hampir di saat yang sama, Chen Feiyu dipukul di punggung, muntah darah, dan juga terlempar keluar. Belalang mengintai jangkrik, dengan Oriole di belakangnya. Chen Feiyu, tidak peduli seberapa hebat keterampilan seni bela diri Anda masih dikalahkan oleh teknik penyembunyian boneka, saya. Han Ziyuan bersemangat dan tertawa bangga. Namun, saat dia sedang paling santai, ledakan musik piano tiba-tiba mengalir ke dalam pikirannya. Han Ziyuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan kesadarannya berada dalam keadaan kesurupan sejenak. Chen Feiyu berada di udara, mengetahui bahwa kesempatan itu langka, dia menjentikkan jarinya, dan energi pedang tiba-tiba menembus dada Han Ziyuan. Han Ziyuan mengerang, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya, dan dia berkata dengan kaget, ini. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, suara piano bergema, dan pintu pondok jerami terbuka secara otomatis, memperlihatkan sosok cantik Lu Baoyu. Dia tersenyum bangga dan berkata, kamu hanya tahu bahwa belalang sembah mengintai jangkrik, dan Oriole mengikuti di belakang, tetapi pernahkah kamu berpikir kalau di bawah juga ada ketapelku? Chen Feiyu menghela nafas lega. Meskipun dia terluka dan jatuh dengan keras ke tanah, dia masih tertawa terbahak-bahak. Dia mengacungkan jempol pada Lu Baoyu dan tertawa keras, gadis kecil, sepertinya aku sedikit menyukaimu. Di Gunung Yangjiang, perubahan mendadak terjadi. Meskipun Chen Feiyu terluka dan duduk di tanah, ekspresinya tidak peduli sama sekali, malah dia sangat ceria dan bahagia. Dada Han Ziyuan ditembus oleh energi pedang Chen Feiyu, dan darah menetes dari dadanya, mewarnai dada dan tanahnya menjadi merah dan hitam. Jelas sekali dia sedang sekarat. Meskipun Tantai Yuchen juga terluka parah oleh pedang Chen Feiyu dan terbaring di tanah, wajahnya tidak berdarah dan sangat pucat, namun kesadarannya masih ada. Melihat pemandangan ini, ekspresinya penuh ketakutan. Bab 459 Aku tidak akan membunuhmu karena seseorang ingin membunuhmu. Tua. Kupikir aku pintar. Sangat pintar sehingga aku bisa membunuh Chen Feiyu dengan satu serangan. Aku tidak menyangka pada akhirnya, aku merindukan kamu. Itu konyol, konyol. Han Ziyuan berkata di satu sisi. Dia terbatuk dan berbicara, lalu mengeluarkan seteguk besar darah.
Kamu sedang menyaksikan pertarungan harimau dari seberang gunung dan ingin memanfaatkannya. Bagaimana mungkin aku, Lu Baoyu, tidak sama? Aku duduk di pondok jerami dan tidak pernah menunjukkan kultivasiku dari awal hingga akhir. Saya tidak berharap Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah orang biasa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda bodoh. Lu Baoyu berhenti bermain piano dan memunculkan senyuman mengejek di sudut mulutnya. Lu Baoyu, kamu juga seorang seniman bela diri yang kuat. Kamu benar-benar menipu kami semua. Kamu sangat tersembunyi. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Zhao Ximing sangat terkejut. Keluarga Zhao dan keluarga Lu selalu menjadi keluarga yang sama terkenalnya di ibu kota provinsi. Dia mengenal Lu Baoyu dengan cukup baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Baoyu juga seorang seniman bela diri yang kuat dan banyak anggota keluarga kelas atas di ibu kota provinsi. Tokoh besar di masyarakat sedang dipermainkan oleh wanita seperti dia. Lu Baoyu tersenyum, tetapi ada niat membunuh di matanya, dan dia berkata dengan tenang, Zhao Ximing, keluarga Zhao sering menentang keluarga Lu di masa lalu. Saya tidak mengungkapkan apapun di masa lalu. Apakah kamu benar-benar pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan itu, Lu Baoyu tiba-tiba memetik senarnya dengan jarinya. Saat suara merdu piano terdengar, energi pedang yang tajam langsung melesat ke udara dan menembus tempurung lutut kaki kiri Zhao Ximing. Tiba-tiba, Zhao Ximing menjerit dan jatuh ke tanah yang keras, kaki kirinya bengkok dan patah, bahkan tulangnya pun terlihat. Aku tidak akan membunuhmu karena seseorang ingin membunuhmu, Lu Baoyu berkata dengan nada mencemooh, lalu memandang Chen Feiyu dari kejauhan dan bertanya, bagaimana lukamu? Suaranya datar, tidak sedih maupun gembira, seolah tidak mengandung emosi sama sekali. Chen Feiyu duduk di tanah, tertawa keras, dan berkata, bagaimana aku bisa selamat dari lukaku? Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu melompat dan berdiri kokoh di tanah, dia melirik Han Ziyuan untuk pertama kalinya, ekspresinya dingin dan menakutkan. Bagaimana kamu baik-baik saja? Ekspresi Han Ziyuan tiba-tiba berubah. Serangan diam-diam tadi adalah keahliannya. Dia mengira Chen Feiyu akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berdiri hidup lagi. Mungkinkah Chen Feiyu bukanlah Grandmaster tingkat menengah, tetapi negara adidaya di Grandmaster tingkat akhir? Memikirkan hal ini, ekspresi Han Ziyuan berubah lagi, dan hatinya penuh penyesalan. Jika dia tahu bahwa Chen Feiyu begitu kuat, dia akan memilihnya sekarang ketika dia melihat situasinya tidak baik. Chen Feiyu tampak menghina dan mengambil pedangnya. Saat dia berjalan ke depan, dia berkata dengan ringan, apakah kamu terkejut melihatku berdiri? Itu hanya berarti kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman di dunia seni bela diri dan visimu terlalu pendek. Jadi, ada banyak hal yang tidak dapat kamu mengerti. Jika aku mengatakan bahwa meskipun Lu Baoyu tidak hadir, hasil akhirmu tetaplah kamu terbunuh oleh pedangku, apakah kamu percaya atau tidak? Ketika Chen Feiyu selesai berbicara, dia sudah berjalan ke arah Han Ziyuan dan menatapnya dengan merendahkan, dengan ekspresi jijik. Tidak, tidak mungkin, ini benar-benar, sama sekali tidak mungkin. Han Ziyuan berteriak histeris. Itulah sebabnya aku berkata, kamu memiliki sedikit pengetahuan dan kepicikan. Hidup di dunia ini adalah buang-buang makanan. Pedang ini akan memotong hidupmu dan mengirimmu ke dunia bawah untuk bereinkarnasi. Ingat, kamu akan bereinkarnasi sebagai seorang orang pintar di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Chen Feiyu mengatakan ini, matanya memadat dengan cahaya dingin, dan pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, langsung mengiris leher Han Ziyuan. Saat berikutnya, darah berceceran dari leher Han Ziyuan, tetapi matanya penuh ketakutan, karena serangan pedang fatal Chen Feiyu begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa apa yang baru saja dikatakan Chen Feiyu adalah benar. Bahkan jika Chen Feiyu berhasil diserang, tidak akan sulit untuk membunuh Han Ziyuan. Bab 460, Menghancurkan Bumi. Aku percaya. Aku percaya. Han Ziyuan meremas bibirnya dan jakunnya bergerak ke atas dan ke bawah, akhirnya kepalanya dimiringkan dan dia tidak bisa mati lagi. Ketika Lu Baoyu melihat pedang Chen Feiyu, ekspresinya juga penuh dengan keterkejutan, rupanya dia tidak menyangka Chen Feiyu masih memiliki kekuatan seperti itu setelah terluka. Saat berikutnya, Chen Feiyu berbalik dan berjalan menuju Zhao Ximing, matanya mematikan dan menakutkan.
Ekspresi Zhao Ximing berubah drastis, dan dia mengabaikan rasa sakit yang menyayat hati di kakinya dan berkata dengan tergesa-gesa, Chen Feiyu, kamu tidak bisa membunuhku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bisa memberimu apapun sebagai imbalannya. Saya punya uang, dan ada banyak-banyak. Uang, selama Anda melepaskan saya akan memberikan uang berapapun yang Anda inginkan. Chen Feiyu tampak menghina, bukannya berhenti, pedang panjang di tangannya berdengung, dan dia berkata dengan ringan, sayang sekali hidupmu tidak bernilai 1 sen pun di mataku. Wajah Zhao Ximing langsung menjadi pucat, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Saya membunuh putra Anda, dan Anda juga meminta Qiu Jianxing untuk membunuh saya, dan sekarang Anda secara pribadi membawa orang-orang dari Sekte Wuyun ke Gunung Yangjiang untuk membunuh saya. Anda berkata, dengan pertikaian berdarah seperti itu, bagaimana saya bisa melepaskan Anda? Apakah kamu menganggapku bodoh? Chen Feiyu telah tiba di depan Zhao Ximing, dengan pedang di tangannya terangkat tinggi, dan melanjutkan, kamu tidak akan sendirian. Segera, kamu akan melihat semua anak keluarga Zhao di bawah, jangan khawatir. Saya, Chen Feiyu, selalu melakukan apa yang saya katakan. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, aku. Zhao Ximing merasakan kematian yang mendekat, ekspresinya penuh ketakutan. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Feiyu telah menebasnya dengan pedangnya. Segera, kepala Zhao Ximing terbang tinggi ke udara, dan darah berceceran dari leher yang patah. Tidak jauh dari situ, Lu Baoyu menghela nafas dengan santai. Zhao Ximing juga dianggap sebagai orang berpengaruh di ibu kota provinsi, eksistensi tingkat bos yang terkenal. Namun, kini dia dipenggal oleh Chen Feiyu, yang baru saja tiba di ibu kota provinsi beberapa hari yang lalu, dan tulang-tulangnya dikuburkan di Gunung Yangjiang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Chen Feiyu terlalu buruk. Saya harus mendisiplinkan Lu Nyang dengan ketat dan memperingatkannya untuk tidak menyinggung Chen Feiyu. Lu Baoyu berpikir begitu. Segera, Chen Feiyu berbalik dan melihat ke arah Tantai Yuchen dan 4 wanita berbaju putih lainnya. Tantai Yuchen dan gadis lainnya tiba-tiba kehilangan kecantikannya. Baru saja ketika Chen Feiyu sedang mengobrol dan tertawa, dia membunuh 2 tokoh penting berturut-turut. Gambaran membunuh iblis telah tertanam dalam di hati mereka. Sekarang ketika mereka melihat Chen Feiyu berjalan ke arah mereka, mereka semua gemetar di dalam hati, dan perasaan putus asa muncul di hati mereka, seolah-olah mereka melihat Chen Feiyu berjalan ke arah mereka, hingga kematian datang. Chen Feiyu, menurutmu, kami tidak bisa menangkapmu tanpa ampun. Biar ku beritahu, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tantai Yuchen mengertakkan gigi dan menopang tubuhnya dengan pedangnya, namun wajahnya pucat dan tubuhnya bergoyang, seolah-olah dia akan jatuh lagi kapan saja. Sepertinya, apalagi menghentikan Chen Feiyu, dia masih berdiri. Tetap saja, kerja keras. Saya menganggap diri saya orang yang penuh kasih sayang, tapi... Chen Feiyu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, hanya saja Anda tidak boleh mengambil inisiatif untuk membunuh saya. Saya, Chen Feiyu, selalu membalas kebaikan dan balas dendam. Karena kamu ingin membunuhku, maka aku tidak punya pilihan selain menjadi orang biasa yang membakar harpa dan memasak burung bangau, dan membunuhmu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Chen Feiyu datang ke Tantai Yuchen. Meskipun Tantai Yuchen memiliki wajah yang cantik, namun wajahnya pucat saat ini, dan rok putihnya semakin berlumuran darah, yang membuatnya terlihat semakin sedih dan menyedihkan. Namun, Chen Feiyu menatap matanya dan sepertinya menutup mata, tidak ada emosi di matanya, hanya niat membunuh. Lu Baoyu menghela nafas melihat Tantai Yuchen akan mati di bawah pedang Chen Feiyu, sebagai wanita yang sangat luar biasa dan cantik, dia sebenarnya merasakan hal yang sama. Di lapangan, Chen Feiyu sudah mengangkat pedangnya, meskipun Tantai Yuchen ingin melawan, dia bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya. Chen Feiyu tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Tiba-tiba, ketika pedangnya sudah setengah terangkat, sebuah tangan muncul dari udara tipis dan dengan mudah menjepit pedang Chen Feiyu di antara kedua jarinya. Mengejutkan.